Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan dan keselamatan kepada kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan ini di Jumat pagi ini seperti biasa kita bertemu kembali di kajian live di studio Ahsan TV yang membahas kitab Al-Adabul Mufrad, buah karya dari Imam Bukhari, yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita, pemateri kita, yaitu Ustadz Syahrul Fatwa LC Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah beliau sudah hadir di studio saat ini. Kita sapa terlebih dahulu Pak Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa Ahsan TV, insya Allah di 60 menit ke depan kita akan membahas bab tentang tetangga yang buruk. Masih di bab ini yang insya Allah sampai di hadis ke 121. Untuk bersama waktu kepada Ustaz, silakan untuk menyampaikan materi. Fatafadol mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, semangat baru karena kita telah memasuki bulan Muharram, tanggal 2 Muharram pada hari ini 1442 Hijriah. Maka kita mohon kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala amalan yang kita kerjakan di dunia ini sebagai persiapan menuju kampung akhirat. Kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga kita semua, memberikan kesehatan kepada kita semua, dan segera menghilangkan wabah penyakit yang sedang melanda negeri kita. Saudara-saudaraku, kita masih dalam bab tetangga yang buruk, hadis ke-121. Qala al-Imamul Bukhari, Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau berkata, haddatsana Sulaiman bin Dawud Abu Rabi', qala haddatsana Ismail bin Ja'far, qala haddatsana Al-Alla bin Abdurrahman an abihi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Telah menceritakan kepada kami, kata Imam Bukhari, Sulaiman bin Daud telah menceritakan kepada kami, Ismail bin Ja'far kemudian telah menceritakan kepada kami Alla bin Abdurrahman dari bapaknya, dari Abu Hurairah, bahwasanya sahabat Nabi SAW, bahwasanya Rasulullah SAW beliau bersabda, tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya itu tidak merasa aman dari gangguannya. Hadis ini hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ucapan Nabi tidak akan masuk surga dibawa pada orang yang menghalalkan untuk menyakiti tetangga. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah
memiliki prinsip akidah yang jelas. Orang yang kekal di neraka tidak masuk surga hanyalah orang-orang kafir. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala inilah yang tidak akan masuk surga. Kemudian akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, pelaku dosa besar dia disiksa sesuai dengan dosanya. Kemudian dapat masuk ke dalam surga. Maka kalau kita baca hadis ini, tidak akan masuk surga orang yang tetangganya itu tidak merasa aman dari gangguannya, seolah-olah orang yang mengganggu tetangga itu kafir, keluar dari agama Islam. Pemahamannya bukan demikian. Ucapan Nabi tidak akan masuk surga ini bisa dibawa pada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, tidak akan masuk surga orang yang mengganggu tetangga, yaitu orang yang menghalalkan untuk mengganggu tetangga. Orang yang menghalalkan sesuatu yang haram, jelas dia berarti apa? Keluar dari agama Islam. Namanya menghalalkan. Ya, sesuatu sudah haram tapi dia halalkan. Berarti keluar dari agama Islam. Maka orang yang keluar dari agama Islam tidak akan masuk surga. Kemungkinan kedua, tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Maksud sabda Nabi tidak akan masuk surga di sini adalah dia tidak akan masuk surga saat pertama kali orang-orang masuk surga. Ya, ketika pintu dibuka, pintu surga dibuka untuk orang-orang yang berhak masuk surga, maka orang yang menyakiti tetangga tidak ikut rombongan yang pertama. Dia diakhirkan. Ya. Karena surga begitu dibuka, orang-orang yang berhak masuk surga pada masuk. Tapi yang menyakiti tetangga belakangan. Tidak ikut gelombang pertama yang masuk surga. Karena kalau hadis ini tidak kita bawa pada dua kemungkinan ini, maka kita akan mencocoki akidah pemahaman kaum Khawarij yang mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Orang-orang Khawarij prinsip akidahnya mengkafirkan pelaku dosa besar. Orang yang melakukan dosa besar dikatakan sudah keluar dari agama Islam. Namun akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak seperti itu. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah berada di tengah-tengah antara orang yang keras dengan orang yang meremehkan. Orang yang keras, kaum Khawarij yang mengatakan pelaku dosa besar masuk neraka. Ya. Orang yang meremehkan, kaum Murji'ah yang mengatakan apa? Orang yang melakukan dosa imannya tetap sempurna. Nah, Ahlus Sunnah mengatakan pelaku dosa besar dia berada di bawah masyiah Allah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. In syaa adzabahu wa in syaa ghafaralah. Kalau Allah berkehendak, Allah bisa ampuni orang yang melakukan dosa besar. Tapi kalau Allah berkehendak, bisa disiksa. Sesuai kadar dosanya, tapi dia akan masuk surga. Ini akidah Ahlussunnah, tengah-tengah. Tidak meremehkan, tidak pula berlebihan. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ucapan Nabi tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya, jangan dipahami tidak akan masuk surga selama-lamanya. Tidak. Ya, sebagaimana kami sudah jelaskan. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, anjuran agar kita tidak mengganggu, menyakiti tetangga. Karena ada ancamannya. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya itu tidak merasa aman dari gangguan dia. Jadi tetangga merasa terganggu terus dengan orang ini. Maka orang yang suka mengganggu tetangga tidak akan masuk surga saat pertama kali surga dibuka. Ya. Maka tidak boleh kita menyakiti tetangga kita. Janganlah kita menjadi tetangga-tetangga yang buruk, yang memiliki sifat mengganggu tetangga secara terus-menerus. Tentu ini perbuatan yang haram, bahkan diancam dengan tidak akan masuk surga.
Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, orang yang menahan diri dari mengganggu tetangga ini termasuk kesempurnaan iman, bahkan menjadi sebab dia masuk surga. Apabila seorang dia menahan dirinya tidak mengganggu tetangga, menahan diri untuk tidak mengganggu tetangga, maka orang yang semacam ini imannya bagus, bahkan menjadi sebab seorang masuk surga. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sebab masuk surga itu banyak. Pintunya terbuka lebar. Bisa dengan pintu sedekah, bisa dengan pintu puasa, bisa dengan pintu berbuat baik, bisa dengan cara menuntut ilmu agama. Dan di antara cara sebab masuk surga juga adalah tidak menyakiti tetangga. Ya. Karena orang yang tidak menyakiti tetangga, dia akan masuk surga. Dia selalu menyambung hubungan dengan tetangganya secara baik, maka orang yang semacam ini berhak mendapatkan pahala yang besar, yaitu dengan masuk surga. Hadis berikutnya, qala al-Imam Bukhari, qala al-Imam al-Bukhari, Imam al-Bukhari rahimahullah, beliau berkata, haddatsana Ismail bin Abi Uwais qala haddatsani Malik an Zaid bin Aslam an Amr bin Mu'ad al-Ashhali an jaddatihi annaha qalat qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya nisa'al mu'minat la tahkiranna imra'atun minkunna li jaratiha walau qura'a syatan muharraqa. Dari Amr bin Mu'ad al-Ashhali, dari neneknya, bahwasanya dia berkata, Rasulullah SAW berkata kepadaku, wahai sekalian wanita kaum mukminin, janganlah sekali-kali salah seorang wanita di antara kalian meremehkan tetangganya. Janganlah, wahai para wanita kaum mukminin, janganlah salah seorang wanita di antara kalian meremehkan tetangganya, tetangga wanitanya, walaupun hanya memberikan satu betis daging yang menempel di betis kaki kambing, kemudian dibakar, dihadiahkan. Hadis yang mulia ini mengajarkan kepada kita untuk peduli kepada tetangga kita. Di antaranya jangan meremehkan kebaikan. Kura itu adalah tulang yang masih ada dagingnya terletak antara lutut dan mata kaki. Antara dengkul dan mata kaki. Disebutnya apa? Daging betis ya. Yaitu yang masih ada situ. Jadi jangan meremehkan untuk memberi hadiah kepada tetangga walaupun hanya memberikan sepotong kaki ya. Yang masih ada dagingnya dibakar kemudian diberikan kepada tetangga. Karena kebaikan harus disampaikan kalau memang kita mampu. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Janganlah kalian meremehkan perbuatan baik itu sedikit pun. Walau antalqa biwajhi akhika. Ya, sekalipun kamu berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang ceria, senyum. Ya. Tabassumu kali akhika sedekah. Senyumanmu kepada saudaramu adalah sedekah. Maka kalau senyuman berwajah ceria saja termasuk kebaikan, tidak boleh diremehkan. Bagaimana lagi kalau memberikan kaki kambing yang masih ada dagingnya kepada tetangga kita? Tentu ini akan membahagiakan dia. Dan satu kaki kambing itu sangat besar, apalagi bagian betis masih ada daging-dagingnya, walaupun tidak sebanyak di bagian paha. Ya, walaupun seperti itu dibakar sudah menyenangkan tetangga. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis sebelumnya melarang kita menyakiti tetangga. Hadis yang kedua ini menganjurkan kita untuk memperhatikan tetangga dan jangan meremehkan hadiah yang kita berikan kepada tetangga walaupun nilainya menurut kita adalah ringan. Tapi di sisi Allah nilainya sangat besar.
Hadis ke 124. Hadis 123 itu sama, ya, sama lafadznya dengan hadis sebelumnya 122. Maka kita lanjut pada hadis 124. Hadis 124, qala al-Imamul Bukhari, Imam Bukhari rahimahullah mengatakan, babun sikayatul jar. Bab sikayatul jar, aduan dari tetangga. Laporan, ya, keluhan yang dilaporkan oleh tetangga. Haddatsana Ali bin Abdullah qala haddatsana Safwan bin Isa qala haddatsana Muhammad bin Ajlan qala haddatsana Abi an Abi Hurairah qala qala rajulun ya Rasulullah inna li jaran yu'dhini faqala intaliq fa akhrij mata'aka ila tariq fantalaqa fa akhrija mata'ahu fastama'an nasu alayhi faqalu ma sya'nuk qala li jarun yu'dhini fadzakartu lin nabi sallallahu alaihi wasallam faqala intaliq fa akhrij mata'aka ila tariq faja'alu yaqulun Allahumma al'anhu Allahumma hzihi fabalaghahu fa'atahu faqala irji ila manzilika fa wallahi la udhika. Dari Abu Hurairah, dia berkata radhiyallahu an, bahwa ada seorang yang datang menemui Nabi. Jadi Abu Hurairah bercerita, ada seorang yang datang menemui Nabi sambil berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sungguhnya saya memiliki tetangga yang selalu mengganggu saya, selalu menyakiti saya. Maka Nabi berkata, intalik fa akhrij mata'aka ila tariq. Pulang sana, keluarkan barang-barangmu, barang-barang rumahmu ke jalan. Ya. Jadi ketika orang ini bertanya pada Rasul, wahai Rasul, saya punya tetangga buruk yang selalu menyakiti saya. Nabi mengatakan, pulanglah kamu, kemudian keluarkan barang-barang isi rumahmu ke jalan. Maka dia pun pulang dan mengeluarkan barang-barangnya, sehingga manusia pada bertanya-tanya, pada ngumpul di depan barang-barang yang sudah dikeluarin di jalan. Maka mereka, tetangga-tetangga yang lain, manusia bertanya pada orang ini, kenapa kamu ngeluarin barang-barangmu ke tetangga? Maka orang ini mengatakan, saya punya tetangga yang selalu menyakiti saya. Dan saya sudah ceritakan hal ini kepada Nabi, dan Nabi memerintahkan saya agar saya pulang mengeluarkan barang-barang saya ke tengah jalan. Akhirnya manusia karena mendengar hal itu, mereka melaknat, semoga Allah melaknat tetangga yang menyakiti orang ini. Semoga Allah menghinakannya. Sampai akhirnya berita ini didengar oleh tetangganya yang selalu menyakiti. Ya, sampai berita ini didengar oleh tetangganya yang selalu menyakiti. Dan akhirnya tetangga ini keluar, bilang kepada yang mengeluarkan barangnya, pulang lagi kamu ke rumahmu, ya, ambil barang-barangmu, demi Allah mulai saat ini saya tidak akan mengganggumu lagi, tidak akan menyakitimu lagi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Imam Al-Bazzar, dan Abu Ya'la dan lain-lain, dan hadisnya hasan sahih. Hadis ini merupakan solusi bagi kita yang suka diganggu tetangga. Jadi kalau di antara pemirsa ada tetangga yang selalu mengganggu, coba sekali-kali ikuti anjuran dalam hadis ini. Caranya gimana? Keluarkan barang-barang kita ke tengah jalan. Sampai tetangga-tetangga lain pada nanya-nanya, loh kenapa mau pindahan? Enggak, ini nih sebelah nih selalu ganggu saya. Ya. Sehingga nanti manusia yang sudah ramai berkumpul akan memberikan namanya efek jera kepada tetangga yang menyakiti. Ya, setelah tetangga-tetangga lain tahu bahwa sebelahnya suka menyakiti, otomatis manusia akan menghukumi secara hukum sosial kepada tetangga yang suka menyakiti ini. Ini jalan cara yang diajarkan oleh Nabi kita SAW kalau kita sering diganggu oleh tetangga. Ya. Namun ini perlu diingat, tetangga yang suka menyakiti ini kalau memang hatinya masih normal, ditegur manusia banyak, dia sadar dan minta maaf.
Ada tipe-tipe manusia, walaupun seluruh manusia sudah menegur, menasehati, dia tetap hatinya keras. Hatinya apa? Keras bagaikan batu. Ya, sudah dinasehati beberapa tetangga, tetap aja masih mengganggu, masih menyakiti orang lain. Maka yang tetangga semacam ini nggak usah dinasehati. Ya, dipukul kepalanya pakai pelepah kurma, atau ambil pelepah daun kelapa. Ya, pukul kepalanya supaya apa? Supaya sadar. Hadis yang mulia ini memberikan pelajaran pada kita bahwa seorang hendaklah bertanya kepada ahli ilmu ketika menghadapi masalah. Laki-laki yang bertanya pada Rasul ini menghadapi masalah sering diganggu oleh tetangganya. Maka dalam permasalahan kehidupan kita, kehidupan sosial kita, kehidupan bermuamalah, interaksi dengan sesama manusia, hendaklah kita bertanya kepada orang-orang yang memang memiliki kapasitas, keilmuan yang mapan. Sehingga dengan keilmuannya ini memberikan solusi yang sangat baik. Nabi SAW memberikan solusi, keluarkan barang-barangmu ke jalan. Ya. Kemudian manusia berkumpul, akhirnya nanya, kenapa kok barangnya dikeluarin? Dijelaskan, tetangga saya selalu menyakiti. Maka akhirnya para manusia yang kumpul ini melaknat, semoga Allah melaknat dia, semoga Allah menghinakannya, sampai akhirnya tetangganya ini malu, yang suka menyakiti ini malu dan minta maaf. Ya, pulang ke rumahmu, aku tidak akan mengganggumu selamanya. Ini menunjukkan solusi terhadap sebuah permasalahan kalau kita bertanya pada orang yang ahli. Namun apabila permasalahan kita ditanyakan pada orang-orang yang bukan ahli, bukanlah menambah selesai masalah, bisa jadi bertambah berat, tambah masalah lagi. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, orang yang menyakiti tetangga buruk secara akal tidak akan diterima oleh seluruh manusia. Ya, kalau kita menyakiti tetangga kita secara akal, hukum sosial, orang banyak itu tidak akan menerima kalau mengetahui ada orang yang mengganggu saudaranya, mengganggu tetangganya. Karena itu ketika Nabi memerintahkan agar barangnya dikeluarin, ini maksudnya menarik perhatian. Menarik perhatian masyarakat yang lain. Menarik perhatian tetangga yang lain sehingga mereka kumpul. Setelah kumpul dijelasin duduk permasalahannya, ternyata saya melakukan ini karena tetangga saya selalu menyakiti. Maka orang yang berakal sehat tidak akan terima jika ada yang berbuat menyakiti tetangga. Ya. Karena itulah kaum muslimin, akal yang sehat itu akan selalu sesuai dengan fitrah, dengan ajaran Islam. Ya. Ajaran Islam adalah ajaran yang sesuai fitrah. Melarang menyakiti tetangga, karena secara fitrah manusia memang ingin hidup damai, ingin hidup aman. Ya. Itu yang disebut dengan ajaran Islam yang sesuai fitrah. Nah, ketika ada yang menyakiti tetangga, maka umumnya manusia pasti akan mengingkari. Hadis ke-125. Qala al-Imam al-Bukhari, Imam Bukhari rahimahullah, beliau berkata, haddatsana Ali bin Hakim al-Audi qala haddatsana Syarikun an Abi Umar an Abi Juhaifah qala syaka rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam jarahu faqala ihmil mata'aka fadhahu ala tariq. Dari Abu Juhaifah, dia berkata ada seorang yang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tetangganya. Jadi seorang ini sama seperti hadis sebelumnya, mengadu pada Nabi tentang tetangganya yang buruk. Maka Nabi mengatakan, bawalah barang-barangmu, barang-barang isi rumah bawa, kemudian letakkanlah di jalan. Fadhahu ala tariq, kemudian letakkanlah di jalan. Ketika meletakkan barang di jalan tentu akan menarik perhatian, bahkan orang yang lewat tidak akan bisa lewat karena banyak barang-barang isi rumah. Minimal yang bawa motor berhenti, yang bawa mobil berhenti, kepada nanya, kenapa dikeluarin ini barang di tengah jalan? Ya, ternyata tetangganya menyakitinya. Ya.
Ini pun sama dengan hadis sebelumnya, memberikan pelajaran pada kita agar kita selalu menjadi tetangga yang baik. Dan Nabi memberikan solusi, kalau ada yang menyakiti kita, keluarkan barang-barang kita. Kemudian apa? Kemudian sampai manusia berkumpul, baru kita jelaskan duduk permasalahan sebenarnya. Hadis selanjutnya adalah hadis ke-127. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babun man adza jarahu hatta yakhruja. Imam Bukhari rahimahullah, beliau berkata, bab orang yang menyakiti tetangganya sampai tetangganya ini pergi, keluar. Haddatsana Isam bin Khalid qala haddatsana Artat bin al-Mundhir qala sami'tu ya'ni Aba Amir qala kana Thauban yaqul ma min rajulaini yatasarawmani fawqa salasati ayyam fayahlika ahaduhuma famata wa huma ala dhalika minal musaramah illa halaka jami'a wa ma min jarin yadlimu jarahu wa yakharuhu hatta yahmilahu dhalika ala an yakhruja min manzilihi illa halaka. Dari Thauban, dia berkata, tidaklah dua orang berselisih, permusuhan lebih dari 3 hari, maka akan celaka salah satu di antara keduanya. Apabila keduanya mati, meninggal, dan keduanya masih dalam keadaan bermusuhan, kecuali keduanya akan binasa, akan celaka semuanya. Kemudian, dan tidaklah seorang tetangga yang menzolimi tetangganya. Dia membentaknya, memarahinya, sampai membawa hal itu dia keluar dari rumahnya, pergi karena disakiti, kecuali yang menyakitinya akan binasa. Allahu Akbar. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ini hukuman bagi orang yang menyakiti tetangga. Ada 2 pokok permasalahan di sini dalam hadis ke-127. Yang pertama, 2 orang yang saling bermusuhan lebih dari 3 hari. 2 orang yang saling bermusuhan lebih dari 3 hari. Apabila keduanya meninggal masih dalam keadaan bermusuhan, maka keduanya akan binasa, akan celaka. Ya. Karena kita dilarang tidak saling tegur sapa lebih dari 3 hari. Sebagaimana hadis Nabi SAW, ya, la yahjur ahadukum akhahu fawqa thalath. Janganlah salah seorang di antara kalian meninggalkan saudaranya lebih dari 3 hari. Kemudian kata Nabi apa? Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Yang terbaik dari keduanya adalah yang pertama kali memulai salam. Yang kedua yang Nabi katakan dari hadis ini, tidaklah seorang tetangga menzolimi tetangganya sampai dia keluar rumah, sampai dia pindah, pergi. Kecuali orang yang menyakiti ini akan binasa, akan celaka. Maka saudaraku, hadis ini menguatkan tentang apa yang sudah kita bahas. Tidak bolehnya menyakiti tetangga. Apalagi sampai dia memutuskan pindah hijrah. Maka mawas dirilah kita kalau pernah menyakiti tetangga sampai dia pindah. Hati-hati, Nabi mengatakan celaka. Celaka. Ya. Hadis yang mulia ini memberikan beberapa pelajaran. Yang pertama, tidak bolehnya saling berdiam-diaman antar kaum muslimin. Masalah apapun yang kita hadapi, baik itu selek, baik itu ya musuhan, ada selisih pendapat, selisih pandangan, jangan sampai saling tadabaru, saling berpaling. Karena Nabi mengatakan wala tadabaru, janganlah kalian saling berpaling, saling membelakangi. Ya. Permasalahan-permasalahan sosial pasti ada. Ya, salah kata, salah ucap di grup WA, salah kata, salah ucap dalam hubungan tetangga pasti ada. Maka selesaikan dengan cara yang baik, bukan malah saling bermusuhan lebih sampai 3 hari. Yang akan menyebabkan diri kita
celaka. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, Islam sangat semangat untuk menjalin hubungan ukhuwah kaum mukminin. Jangan sampai perselisihan ini lebih dari 3 hari sehingga retak hubungan antar kaum muslimin. Jadi Islam itu sangat memperhatikan hak-hak persaudaraan antar kaum muslimin. Kenapa demikian? Karena tidak kita ragukan, bila permasalahan antar kaum muslimin ini dapat diselesaikan, dia akan membuat bangunan Islam semakin kuat. Persatuan kaum muslimin akan semakin kuat. Namun kalau kita biarkan permusuhan ini, yang akan membuat bangunan menjadi rapuh, persaudaraan ukhuwah Islamiyah menjadi lemah, sehingga akan membuat musuh-musuh Islam sangat mudah menghancurkan Islam. Maka Islam sangat menjaga untuk saling bersatu, tidak berpecah belah, tidak berlama-lama ketika ada masalah. Jangan lebih dari 3 hari. Yang ketiga, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, peringatan dari menyakiti tetangga. Ya, peringatan dari menyakiti tetangga. Tidaklah seorang menzolimi tetangganya sampai tetangganya ini pindah rumah, kecuali dia akan binasa. Berarti kita tidak boleh menyakiti tetangga kita, apalagi sampai dia yang kita sakiti ini pindah rumah, keluar, pergi, dan seterusnya. Ya. Karena kejelekan kita. Dalam hadis sebelumnya, Nabi mengatakan tidak akan masuk surga orang yang tetangganya itu tidak merasa aman dari gangguannya. Bagaimana lagi kalau sang tetangga yang disakiti ini sampai pindah rumah. Ya. Maka hadis ini memberikan peringatan sangat keras, tidak bolehnya kita menyakiti tetangga dengan muamalah-muamalah yang buruk. Kemudian yang keempat, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, penjelasan tentang akibat dari perbuatan zolim. Orang yang menzolimi tetangga, akibatnya hasil yang akan dia dapat adalah kebinasaan, kecelakaan. Karena zolim itu perbuatan buruk. Wattaqul zulma fa inna zulma dzulumatun yaumal qiyamah. Takutlah kalian dari perbuatan zolim. Sungguhnya perbuatan zolim itu kegelapan pada hari kiamat. Dalam hadis yang lain, hadis qudsi, inni haramtu zulma fala tadzalamu. Kata Allah, aku telah mengharamkan kezoliman, maka janganlah kalian saling menzolimi. Di antara bentuk kezoliman adalah menzolimi tetangga. Apakah dengan menyakiti berupa ucapan, menyakiti berupa perbuatan, maka akibat orang yang berbuat zolim kebinasaan. Kebinasaan. Terlebih lagi, orang-orang yang dizolimi dia memiliki doa yang tidak ada batasnya. Doa yang tidak terhalangi dengan langit, langsung sampai kepada Allah. Karena itu Nabi mengatakan, wattaqu da'watal madlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah kalian dari doanya orang yang dizolimi. Sesungguhnya doa orang yang dizolimi itu tidak ada hijab, tidak ada penghalang antara dirinya dengan Allah. Langsung sampai didengar oleh Allah SWT, Allah bisa kabulkan. Maka saudaraku, kalau kita pernah menzolimi orang, minta maaf. Minta kehalalan dari orang yang kita zolimi. Kalau kita sekarang sedang bermusuhan dan kita menzolimi saudara kita, segera minta ampun pada Allah, segera minta maaf pada orang yang dizolimi. Jangan sampai menunggu orang yang dizolimi ini angkat tangan berdoa. Karena Nabi mengatakan, takutlah kamu dari doa orang yang dizolimi. Dia nggak ada hijab, tidak ada penghalang antara dirinya dengan Allah. Allah akan kabulkan permintaan orang yang dizolimi. Kalau orang yang dizolimi ini berdoa keburukan untuk kita, maka tidak mustahil keburukan itu akan kita dapatkan gara-gara kita menzoliminya. Maka sekali lagi, perbuatan zolim termasuk dosa besar, hatta sekalipun sampai kepada tetangga. Karena kezoliman itu bentuknya macam-macam. Ada kezoliman yang paling besar, yaitu berbuat syirik. Inna zulma la syirkun
Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan la zulmun azim, kata Allah. Sungguh kezaliman yang sangat besar. Ini kezaliman paling besar, syirik. Yang kedua, zalim kepada manusia. Ini dosa besar. Manusia ini umum, baik tetangga, teman, teman kantor, ya teman main dan seterusnya. Umum. Dosa besar. Yang ketiga, zalim terhadap diri sendiri. Bagaimana seorang bisa berbuat zalim untuk dirinya sendiri? Yaitu dengan berbuat dosa. Maka bagaimanapun kezaliman, perbuatan yang haram harus kita jauhi bersama. Di antaranya adalah menzalimi tetangga. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kami sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Silakan apabila ada yang ingin bertanya, kami berikan kesempatan. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penyampaian materi yang sudah demikian gamblang. Silakan kepada para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada untuk memberikan pertanyaan langsung melalui sambungan telepon di nomor telepon 021-890-1603 atau melalui pesan singkat di 0813-1445-5557. Baik, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, silakan kita simak terlebih dahulu jeda berikut ini. Baik, pemirsa Ahsan TV yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk di sesi tanya jawab. Assalamualaikum Ustaz, saya Agus dari Tangerang. Saya mau bertanya, saya punya tetangga non muslim. Beliau punya usaha servis genset yang sangat mengganggu sekali kegiatan beliau, dari suara gerinda, bau cat, bongkar muat dan lain-lain. Segala upaya dari kita untuk menghentikan usahanya sudah dilakukan, dari bicara baik-baik sampai laporan ke polisi, sampai pemerintahan masih tetap jalan saja. Sampai-sampai beliau melibatkan preman-preman untuk menjaga kegiatannya. Bagaimana Ustadz sikap kita sebagai seorang muslim untuk menyikapi masalah seperti ini, supaya lingkungan kita merasa nyaman seperti halnya sebelumnya? Syukron Ustadz. Baik, ini termasuk dalam bab menyakiti tetangga yang buruk. Dia punya usaha servis genset dan juga orang ini non muslim. Mungkin kalau muslim perkaranya lebih ringan, bisa diingatkan ya. Masalahnya non muslim yang punya usaha genset ini ya banyak melibatkan preman untuk mengganggu, untuk menjaga usahanya. Dan usaha kita juga sudah maksimal supaya menyetop usaha ini, tapi ternyata tetap jalan. Ya, sebenarnya harus dibedakan perumahan untuk pemukiman dengan perumahan untuk usaha. Pada asalnya perumahan itu adalah untuk tempat tinggal, untuk bermukim, sehingga kenyamanan itu sangat menjadi pilihan pertama. Nah, ketika ada orang yang menyalahi akad pembelian rumah ini untuk usaha, maka libatkan semua pihak, dari pihak RT, pihak RW, juga pihak developer. Karena umumnya perumahan ya adalah untuk tempat tinggal. Adapun usaha yang sifatnya besar, mengganggu orang dari suara-suara yang tidak enak didengar, apalagi genset kan servisnya harus gerinda dan lain-lain. Ini harus dipindah ke tempat yang lain, bukan di lingkungan perumahan. Jadi harus ada kesepakatan dari warga yang lain juga. Kita minta tanda tangan dari warga-warga yang lain bahwa kita menolak ada usaha semacam ini di pemukiman, karena akan jelas-jelas mengganggu. Berbeda dengan usaha-usaha yang sifatnya tidak mengganggu. Misalnya warung kecil-kecilan buat jajan anak-anak, karena di lingkungan kita banyak anak-anak, disediakan ada yang jualan jajan ringan. Ini tidak ada masalah karena tidak akan mengganggu. Tapi kalau sesuatu yang mengganggu dengan percikan gerindanya, dengan suaranya dan lain-lain, ini harus ada kesepakatan dari RT RW, kemudian dari warga, kemudian dari developer yang bisa menghentikan agar dipindah. Ya, agar pindah usahanya di tempat yang
lain. Semoga Allah mudahkan, dan kalau ingin mengikuti cara Nabi silakan dikeluarin barang-barangnya supaya paham. Nah, Jazakallahu Ustaz atas jawabannya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, sambil menunggu sambungan telepon yang masuk, kita bacakan kembali pertanyaan dari pemirsa Ahsan TV. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada Ustadz dan keluarga. Saya Abdullah dari Cikarang. Pertanyaan saya, dalam kondisi pandemi seperti sekarang, ada beberapa kasus di mana ada rekan kerja yang pingsan saat bekerja. Tetapi rekan kerja yang lain tidak ada yang mau menolong dikarenakan khawatir pingsannya karena terpapar virus. Bila mana itu terjadi di lingkungan kerja kita, pada tetangga kita, bagaimana sikap kita Ustadz? Karena kadang kita berpikir bila menolong khawatir tertular virus, tetapi bila tidak ditolong, kita khawatir akan tetangga kita akan meninggal atau menjadi lebih parah lagi. Jazakallah khair. Silakan Ustadz. baik, kasusnya dalam kondisi pandemi sekarang, kadang-kadang ada orang yang pingsan, baik di tempat kerja atau di tetangga. Bolehkah kita menolong? Karena umumnya manusia sekarang takut, ya, tidak berani menolong dengan alasan takut tertular. Padahal belum pasti itu dia pingsannya karena sebab COVID, terpapar virus corona. Apa yang harus kita lakukan? Seorang muslim terhadap saudaranya, terhadap muslim yang lain adalah bersaudara. Ketika melihat orang lain kesusahan, ditimpa musibah, diantaranya adalah pingsan tiba-tiba, maka tolonglah semampu kita, kemudian serahkan kepada yang berwenang, yaitu dalam hal ini pihak kesehatan, ya, dalam hal ini adalah pihak rumah sakit. Jadi tidak ada halangan untuk menolong pertama kali, karena yang namanya pertolongan sangat dibutuhkan oleh setiap orang, tidak terkecuali diri kita. Bagaimana kalau diri kita sendiri yang pingsan, kemudian tidak ada yang menolong? Ya, maka jangan takut dengan dugaan-dugaan was-was yang belum jelas. Sampai jelas, barulah kita menjauhi keburukan tersebut. Ya, kalau memang dia pingsan di jalan, tolong segera selamatkan, bawa kendaraan, kemudian bawa ke rumah sakit. Setelah itu selesai. Dengan tetap kita mohon pada Allah agar Allah menjaga diri kita, menjaga kesehatan kita, tidak terkena keburukan dari virus corona. Nah, Allah a'lam. Atas jawabannya, mudah-mudahan menjadi faedah untuk kita semuanya. Kita lanjutkan membaca pertanyaan dari pemirsa Ahsan TV dari hamba Allah di Madura. Assalamualaikum Ustaz, dosakah saya menolak ajakan suami yang ingin berlibur sementara saya harus merawat ibu yang sedang sakit? Syukron jazakallahu khairan Ustaz. Baik, dosakah saya menolak ajakan suami berlibur sementara saya harus merawat ibu yang sedang sakit? Ajakan suami itu ada yang sifatnya wajib. Kalau sifatnya wajib, maka istri wajib memenuhi ajakan suami. Contohnya apa? Ajakan suami yang wajib kita penuhi, ajakan untuk berhubungan intim, berhubungan suami istri. Maka istri bagaimanapun tidak boleh menolak ajakan suami, sekalipun dia sedang masak, sekalipun sedang mencuci, sekalipun sedang merawat ibunya. Kalau suaminya mengajak berhubungan, maka harus dipenuhi, karena ada hadis-hadisnya yang melaknat para wanita yang menolak hubungan, ya, menolak hubungan ajakan dari suaminya. Ada ajakan suami yang sifatnya anjuran, mustahab. Misalnya suami mengajak beribadah umroh, suami mengajak ibadah yang wajib, ya, maka selayaknya dipenuhi, karena ini dianjurkan. Menuntut ilmu agama, ya, selayaknya dipenuhi dan kita penuhi ajakan suami tersebut. Kemudian yang ketiga, ada ajakan suami yang sifatnya boleh-boleh saja, bukan wajib, bukan pula dianjurkan. Contohnya apa? Jalan-jalan, berlibur, refreshing, makan bubur bareng. Ini sifatnya boleh untuk merekatkan hubungan suami istri.
menguatkan hubungan antara suami dan istri. Sifatnya boleh saja. Kalau kita penuhi, alhamdulillah Anda dapat pahala, ya. Kalaupun tidak berdosa. Melihat kondisi yang lain. Nah, sekarang kondisinya ibu kita sedang sakit, butuh perawatan, sementara suami mengajak liburan. Maka ini sesuatu yang tidak etis ketika kita dibutuhkan oleh orang tua kita untuk merawat sementara kita bersenang-senang dengan suami. Maka bilang kepada suami, tunggu sampai ibu sembuh. Jadi solusinya bukan menolak mentah-mentah, ya, tapi menunda sifatnya, menunda liburan tersebut sampai kondisi ibu membaik. Dan insya Allah suami-suami yang pengertian pada istrinya, dia akan paham dan akan mengerti bahwa sekarang kondisinya memang kurang tepat, apalagi dalam masa pandemi. Nah, wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Baik Marisa, kita alhamdulillah sudah hampir 60 menit kita bersama menyimak paparan materi yang Ustaz sampaikan. Kita berada di penghujung acara. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz menjadikan ilmu yang bermanfaat, menjadikan faidah bagi kita semuanya untuk dilaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Senantiasa Allah mudah-mudahan memberikan kita rahmat dan keberkahan untuk menuntut ilmu yang hak, yang insya Allah menjadikan kita hidup semakin berkah. Pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, simak terus kajian-kajian rutin di Ahsan TV, acara-acara di Ahsan TV. Insya Allah besok pagi kajian fikih muslimah di jam 5.30 seperti biasa dengan Ustaz Syahrul Fatwa juga sampai 6:30, dan kajian-kajian yang lainnya. Dan bantu terus dakwah Ahsan TV dengan cara berdonasi. Silakan kepada para pemirsa Ahsan TV untuk berdonasi yang seperti ada di nomor rekening ada di layar kaca. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.